Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, memang banyak orang menganggap bahwa ditiupkan roh pada janin di umur kurang lebih 4 bulan 120 harian itu memang dicatat rezeki, jodoh, dan kematiannya. Betul. Tetapi yang harus kita pikirkan adalah yang dicatat rezeki, jodoh, dan kematian. Maksudnya dicatat itu semua orang itu sama, yaitu dicatat oleh Allah Ta'ala itu sudah dimasukkan di dalam Al-Quran. Jadi pencatatan itu ada dalam Quran. Bagaimana seseorang itu akan mendapatkan rezeki itu ya dari Quran. Bagaimana orang itu bisa gagal mendapatkan rezeki itu dia pasti menyalahi Quran. Bagaimana ya seperti itu. Kemudian orang yang rezekinya itu dapat jodoh yang apa yang dia inginkan, yaitu sebenarnya ada di dalam Quran bagaimana cara mendapatkannya walaupun tidak gamblang. Kemudian kalau mamanya rezeki itu dicatat termasuk apakah orang yang tidak menikah itu juga rezekinya tidak menikah, kan bukan seperti itu. Karena Allah menjadikan makhluk itu berpasang-pasangan, kan insya Allah kan juga akan bertemu jodohnya. Cuma bagaimana ada orang yang tidak menikah? Nah, itulah yang harus kita ketahui. Kemudian tentang kematian, bukan seseorang itu lahir kemudian dinaskan oleh Allah Ta'ala matinya sekian, bukan. Bukan seperti itu kan Dajjal yang jelas. Dajjal itu kematiannya sekian hari, ya, itu kan jelas ya. Jadi untuk manusia seperti kita itu memang ada usaha istilahnya. Usaha itu bisa aja sejak dari kandungan orang tuanya itu usahanya mau bagaimana. Kemudian kalau di dalam kandungan si anak ini ada dalam kandungan, orang tuanya itu emosional, marah, kaku dan sebagainya. Nah, anak ini lahir besok itu ya sejak mulai akil balik ya dia emosional, kaku, marah ya seperti orang tuanya. Dan bagaimana dia itu menjadikan rezekinya itu akan terdapat, akan diberikan oleh Allah Ta'ala ya tergantung perjalanannya dia sebenarnya. Apakah catatan rezeki itu sama untuk semua orang, Pak Ustaz? Ya, Quran itulah catatan rezeki semua orang. Walaupun hasil yang diperoleh berbeda-beda setiap orang nantinya, Pak Ustaz ya? Karena ibadah orang itu berbeda-beda. Seperti itu. Ibadah orang itu berbeda-beda. Jangan kita itu terus dengan iman tinggi terus rezekinya tinggi, ya nggak bisa seperti itu. Banyak yang Allah itu yang saya amati sampai sekarang itu orang itu hanya merasa imannya tinggi, tetapi dari sisi kalau memang rezekinya itu besar ya bisa aja orang itu imannya tinggi, agamanya bagus, rezekinya besar, bisa aja memang imannya kelihatannya tinggi, sebenarnya dia hanya kamuflase, itu ya bisa saja di situ. Nanti bisa aja dia dari rezekinya ini memang tidak manfaat untuk agamanya, tetapi hanya manfaat untuk diri dan keluarganya saja. Nah, itu orang itu menjadi ujian. Nah, bagaimana rezeki itu bisa menjadi baik, menjadi halal, itu juga cara mencarinya. Kalau umpamanya orang itu hanya melihat di YouTube, cari rezeki itu dengan cara ikut-ikutan trading, nggak taunya judi. Nah, itu kan karena euforia keinginan orang itu ingin kaya sebenarnya. Kalau umpamanya dia sebenarnya seperti itu ingin kaya, itu kan ya itu kan nafsunya dia. Dia ingin seperti itu, masih muda beli apa Ferrari, beli Lambo, itu kan keinginan dia sebenarnya. Nah, kalau dia dipancing gitu masuk ya normal aja. Kalau mamanya uangnya masuk seperti itu, nggak taunya itu dianggap judi, kemudian diambil oleh negara, ya normal-normal aja. Kalau menurut saya seperti itu, karena apa? Karena dia terbelit nafsunya ingin kaya. Nah, kalau rezeki itu ya seperti itu. Jadi
Bagaimana Allah menceritakan? Allah itu menceritakan dalam surat Ad-Dzariyat dijelaskan ya bahwa dan di langit ada jalan rezekimu. Jadi di langit itu ada jalan rezekinya manusia masing-masing. Bagaimana caranya rezeki itu bisa didapat bagi kita orang Islam? Diceritakan di ayat Az-Zariyat tersebut sebelumnya. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Jadi kalau ingin rezekinya itu halal, baik dan berkah, cobalah sebelum berikhtiar dalam mencari rezeki pada saat dia itu masih kecil, dekatkan dia pada Allah Ta'ala beneran. Kemudian cara-cara dia mengenal untuk mencari rezeki, kenalkan, yaitu ya belajar. Di kehidupan manusia belajar, ya belajar. Nah, disinilah sebenarnya orang itu belum paham, banyak yang belum paham bahwa dengan kita berbuat baik ini sebenarnya jalan rezeki kita itu nanti akan dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Mamanya dia tes di sini nggak diterima, tes di sini nggak diterima, tes di sini nggak diterima, 10 kali nggak diterima, tapi dia senyum aja dan dia menerima kali ini belum apa namanya, belum jatah saya, belum rezeki saya mamanya. Boleh, tapi dia semangat. Kemudian diulang lagi tesnya, sama nggak taunya tes yang keempat malah lulus. Seperti itu. Kenapa yang dulu belum diizinkan oleh Allah Ta'ala lulus, tapi yang ini lulus? Bisa aja yang tahun dulu itu ada orang yang lebih membutuhkan daripada dia, jadi dia diluluskan dulu oleh Allah Ta'ala. Seperti itu aja perjalanan rezeki itu. Jadi kalau seorang itu mau menerima keadaan dengan lapang dada dan dia tetap ikhtiar, ya nanti Allah insya Allah akan memberikan jalan. Tapi jangan tinggalkan sholat, tetap dekat dengan Allah Ta'ala, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah mendapatkan rizki, bagaimana mengelola rizki? Rizkimu pada saat kamu itu lulus kuliah itu segitu. Apakah Allah juga menulis pada saat kamu itu ada dalam kandungan rezekimu umur sekian, bulan sekian mendapat sekian, nanti umur sekian lagi mendapat sekian, umur sekian mendapat sekian, umur sekian kamu umpamanya rezekimu nabrak orang umpamanya. Ini kan ini rezeki juga. Bukan gitu ya Pak Ustadz ya? Kan nggak seperti itu. Jadi yang ditulis itu sebenarnya Quran, itulah sebenarnya tulisannya Allah, sebenarnya Quran. Jadi orang itu harus mengikuti Quran sehingga nanti dia akan mendapatkan rezekinya itu baik di hadapan Allah. Itu salah satunya melalui itu. Dia pada waktu dijanin orang tuanya mendukung, dekat dengan Allah. Suami dan istri, ayah dan ibunya itu saling menghormat. Ini kan mendidik si anak di dalam janin sebenarnya. Nah, pada saat dia keluar, akhir balik dia hormat kepada orang tua, dia hormat dengan orang lain, dia ini rajin ini. Itu nah, pada saat si anak ini lahir, dia rajin, dia ibadahnya juga rajin walaupun umurnya belum sampai akhir balik. Tetapi ayahnya dan ibunya tahu bahwa tidak boleh bangga dengan anak yang sudah mulai dekat sama Allah. Itu tahu, itu dilihat oleh malaikat yang menjaga ayah dan ibunya. Si anaknya juga sama, oh ini orang tuanya nggak bangga, orang tuanya itu tetap mensupport, mendekatkan diri. Nah, ini maka terokep mencatat terus-menerus. Nah, inilah salah satu nanti yang bisa menjadikan si anak itu mendapatkan rezeki yang dari Allah beneran. Dasarnya supaya hati itu bisa punya kekuatan untuk menolak hal-hal yang tidak bagus. Iya, yang jelas pada waktu orang muda pada saat itu memang dia harus belajar hormat dengan orang tua. Kalau si anak itu nggak pernah bisa hormat dengan orang tua, ya nanti dia akan bergelimang harta yang seperti itu. Dia nggak akan sadar. Karena apa? Lah wong dia remajanya aja nggak bisa hormat kok sama orang tua. Apalagi dia pada saat bekerja, dia nyaman dengan uang kerjaan. Bagaimana dia bisa berpikir? Wong dia sehari-hari dengan orang tua itu nggak bisa hormat, bahwa oh ini saya harus hormat, oh ini orang tua saya. Yang normal aja nggak bisa, apalagi pada saat dia kerja, dia dapat uang yang banyak. Gimana bisa dia ingat pada Allah Ta'ala? Gak akan bisa yang seperti itu. Apakah itu yang termasuk
setelah dicatat rezekinya itu ya termasuk menghormati orang tua, seperti itu Pak Ustaz. Ya. Norma-norma seperti Norma itu kan dijelaskan, wa fis sama'i rizqukum, di langit ada jalan rezekimu. Kemudian bagaimana cara menjemput jalan itu? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat baik. Selalu berbuat baik itu kan yang dekat-dekat sini itu apa? Hormat pada orang tua. Saya ngomong sama kamu, saya ngomong sama Haji J, saya ngomong siapa-siapa. Ya bagaimana ngomongan saya itu manfaat untuk hidupnya dia sendiri. Omongan saya itu manfaat. Kan itu harus disusun sebenarnya. Bukan kalau kita akab terus diejek-ejek, lu ngapain diejek? Kan gitu caranya. Manfaat, sehingga besok itu pada saat yaumul hisab itu kita itu ditulis, ini orang ini dia itu dalam hidupnya kepingin orang di dekatnya itu selalu manfaat, selalu dekat sama Allah Ta'ala, selalu kuat imannya, selalu melakukan kebaikan demi kebaikan lillahi ta'ala. Itu dicatat oleh malaikat raqib. Kalau dalam keseharian itu mau ujub, mau riak, mau ujub, mau riak, mau ujub, mau riak, baru beli ini ujub, baru beli itu ujub, baru dapat ini ujub, riak. Apanya yang mau didapat besok rezekinya? Seperti itu. Makanya kalau Allah itu untuk orang yang seperti itu, ujub riak, walaupun dia sholat tekun, rezekinya nggak kemana-mana, di flat di titik itu aja dia. Tetap dapat tapi Pak Ustaz ya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Saya nggak bisa jawab tetap dapat, tapi wallahu a'lam. Itu jawaban saya. Karena saya manusia, nggak ngerti apa kehendak Allah. Nah inilah yang harus kita ketahui. Kalau memang kita mau bangkit, mikir pakai otak beneran. Harus benar-benar patuh pada perintah Allah Ta'ala. Patuh, karena ini namanya rezeki, kita itu memilih. Nanti Allah yang mengatur, ini akan dapat yang sebelah mana. Wah berat. Mengatur Allah nanti ini akan ketemu sebelah mana, titik-titik itu. Belum nanti pada saat dia menikah, istrinya itu nurut nggak sama dia, atau istrinya itu agak dablek, atau istrinya itu berani. Itu beda rezekinya nanti yang diturunkan. Nggak bisa sama, walaupun sholat sama, bareng sama, tapi istri itu beda. Yang satu temen berdua ini, satunya istrinya nurut, dukung, yang satu istrinya itu ngeyel. Nah, itu kerja bareng itu nggak bisa. Biasanya rezekinya yang istrinya ngeyel itu akan sulit, dia akan dapat, akan lekang, itu akan sulit. Nah, itu yang harus difikirkan. Nah, selama ini memang penjelasan itu jarang, tidak pernah. Saya nggak pernah dengar itu Pak Ustaz. Karena kebanyakan kalau orang itu kurang rezekinya, suruh baca ini, baca itu, baca ini, baca itu, ke orang pintar, ke dukun dan sebagainya. Seperti itu. Ya kalau orang mau dagang, mamanya, maaf nih, orang mau dagang, jualan, atau punya kontraktor, atau punya ini, dia ke orang pintar, minta syarat, dia dapat. Dari orang pintar itu yang mengelola adalah para jin, dia dapat uang. Ini orang muslim nih rata-rata nih, bukan rata-rata orang muslim. Kita berpikir bahwa kita di lingkungan kita. Nah, uang yang didapat itu halal apa haram itu kan sejak awal sudah tahu. Tapi karena uang itu yang dapat banyak, kan lupa. Wah, ini mumpung besok akan diulang lagi. Padahal dia sendiri itu ya umroh, ya berhaji dengan pakai uang itu. Gimana nggak hancur? Jadi memang dia bisa umroh, dia bisa haji, memang. Tapi persoalan nilai hajinya di hadapan Allah Ta'ala, amburadul. Bisa nggak ada nilainya itu di hadapan Allah Ta'ala, karena harta yang dipergunakan adalah harta yang panas, yang haram. Dia pakai penglaris, dia pakai ini, dia pakai ini, dia baca ini agar usahanya itu berhasil. Yang baca siapa? Ya saudara-saudara kita. Oh, memang berhasil. Tiap kali bulan dia selalu minta si ustadz ini, kiai ini, atau apa ini untuk bacain berhasil, semakin berhasil. Akhirnya kan dia yakin yang menjadikan berhasil usahanya itu ustadz itu. Akhirnya dia bukan menuhankan Allah beneran, tapi menuhankan ustadz itu, karena dengan bacaan ustadz itu usahanya berhasil. Itu menuhankan dia, walaupun dia tidak ngomong wahai Tuhan ustadz, enggak. Iya. Itulah syirik.
yang tertutup, yang tidak terlalu tampak, syir di depan manusia. Tapi bagi Allah, tampak itu sebenarnya. Walaupun usahanya itu maju, bisa aja itu memang enggak. Nah, rezeki yang mana nih? Rezeki yang mana? Rezeki yang memang Allah, kan beda. Dia sebenarnya juga tahu kalau memang imannya kuat, oh enggak boleh saya seperti ini. Saya bisa menuhankan itu. Tapi kan saya ikhtiar dengan itu. Oh enggak. Coba aja kamu doa biasa. Karena doa itu kan enggak perlu perantara. Harus diajarkan. Diajarkan dari gurunya, oke lah, betul. Tapi coba buktikan. Nah, inilah yang sebenarnya orang nggak paham. Rizki itu sebenarnya dia memilih awalnya. Dari orang tuanya juga dipilihkan dulunya. Baru kemudian dia sendiri memilih. Pada saat dia memilih, dia belok kiri, apa lurusannya itu aja.